Timnas Indonesia akan menghadapi laga kedua FIFA Matchday melawan Mozambik pada malam ini. Supporter Garuda sudah memadati kawasan GBK sejak Selasa sore hingga malam ini. Usai kemenangan telak 3-0 melawan Oman di laga pertama, Rizky Ridho dan kawan-kawan memiliki modal besar untuk menaklukkan Mozambik. Dalam sesi latihan terakhir, pelatih John Hartman mematangkan taktik yang dinilai akan berbeda saat melawan Oman. Kita akan lihat situasi terkini di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Sudah ada Juan Guardiola dan juga juru kamera Sigi Nugroho di sana. Selamat malam, Juan. Bisa digambarkan seperti apa situasi terkini di sana, Juan? Ya, selamat malam Dave dan juga pemirsa Berita 1. Saat ini saya sedang berada di kawasan SUGBK atau Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana hari ini Timnas akan menghadapi Mozambik dalam laga uji coba melawan Mozambik dalam rangkaian FIFA Matchday. Dan bagaimana suasana di sini saat ini? Saya sudah bersama dengan para supporter nih. Halo. Siapa dan dari mana nih? Jaden dari Jakarta. Aku Nit dari Bangka. Oke, tadi waktu datang ke sini gimana suasananya? Semangatnya gimana nih? Semangat banget, gila, kita nih balik lagi ke masa prime-nya Indonesia dengan kedatangannya John Hartman, dan kita sangat optimistik untuk pertandingan ini. Emang apa yang dilihat dari dalam asuhan John Hartman ini gimana? Mainnya lebih kompak dan lebih rapi, makanya saya semangat hari ini. Ada nggak prediksi skor? Kan kemarin udah menang 3-0 lawan Oman. Sekarang hari ini berapa? 4-0. 2-1. Kenapa kok 2-1? Soalnya kan defense kita nggak terlalu bagus, nggak terlalu kompak. Jadi mungkin ada yang kebobolan, tapi kita harus optimis menang. 3-0. Kenapa? Karena Mozambik kurang juga. Fix Indonesia 3-0. Oke, boleh nggak kasih satu yel-yel dan semangat buat para timnas? Indonesia jaya-jaya ya. Jangan. Udah boleh. 1, 2, 3. Indonesia. 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 Oke, luar biasa. Mantap. Lanjut. Semoga menang Indonesia timnas. Begitu tadi pemirsa antusiasme dari para supporter, tentunya supporter yang mendukung Timnas Indonesia karena hari ini Timnas akan menghadapi Mozambik dalam dua laga beruntun, yakni kemarin dalam FIFA Matchday melawan Oman dan berhasil meraih 3-0, kemudian hari ini akan melawan Mozambik, di mana Mozambik ini saat ini menduduki peringkat 102, sementara Indonesia setelah menang lawan Oman kemarin mendapat 4 tingkat sehingga naik dari 122 menjadi 118. Lantas saya tadi juga mendapatkan informasi bahwa pelatih John Hartman ini akan melakukan rotasi. Mari kita pantau juga bagaimana skuad kesebelasan line up yang akan diturunkan oleh pelatih coach John Hartman dalam pertandingan melawan Mozambik. Dan pertama, tampaknya John Hartman hari ini menggunakan strategi 3-4-3 yang mana kiper yang dipercayakan untuk melawan Mozambik hari ini adalah Martin Pas. Dan kemudian untuk yang mengisi di lini pertahanan ada Rizky Ridho, Kevin Dix, dan Elkan Bagot. Sementara untuk di lini tengah ada Doni Tripramukas, Joey Pelupesi, Ivar Jenner, dan juga Kelvin Verdong. Dan untuk di lini penyerangan Timnas Garuda akan diisi oleh Ragnan Oratmangun yang kemarin juga mencetak skor di laga melawan Oman. Kemudian selain Oratmangun, di lini depan ada Ole Romeni yang juga mencetak gol melawan Oman. Kemudian juga ada Marcelino Ferdinand yang tentunya ini dinanti oleh para fans karena Marcelino ini merupakan salah satu bibit unggulan yang dilahirkan oleh Timnas Garuda. Sementara yang mengisi bangku cadangan untuk pertandingan hari ini adalah Audero dan Nadeo di bagian kiper. Kemudian ada Becker,
Hapner, Ferrari, Walsh, Joaon, Hanan, Sadil, Zilzra, Jakob, dan juga Beckham. Nah, ini line up yang akan diturunkan oleh pelatih John Hartman untuk melawan Mozambik hari ini. Kita doakan agar timnas bisa menang melawan Mozambik dengan kemenangan telak supaya Indonesia bisa naik peringkat di tingkat dunia. Kembali ke Anda di studio. Baik, Johan Guardiola dan Sigi Nugroho melaporkan langsung dari kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta. Selamat kembali bertugas dan selamat menikmati euforia untuk pertandingan pada malam hari ini. Pemirsa, pertarungan melawan Mozambik pada malam ini akan menjadi momen penting bagi timnas Indonesia untuk mendongkrak ranking FIFA. Jika meraih kemenangan, Indonesia berpotensi naik ke posisi 118 dunia. Indonesia dalam tren baik menjelang pertandingan melawan Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday 2026. Setelah menang meyakinkan atas Oman dengan skor 3-0. Beragam pujian atas permainan John Hartman mengalir. 3 gol yang dicetak Justin Hubner, Ole Romani, dan Ragnar Oratmangun terasa spesial ketika melawan tim peringkat 79 dunia. Hasil tersebut merupakan kemenangan pertama atas Oman di 39 tahun terakhir. Misi kemenangan melawan Mozambik juga bisa menjadi momen mendongkrak ranking FIFA Indonesia. Kemenangan melawan Oman membuat ranking FIFA Indonesia naik dari peringkat 122 dunia ke peringkat 119 dengan torehan 1.115 poin. Jika kembali menang atas Mozambik, skuad John Hartman berpotensi menambah 5,69 poin dan punya peluang naik hingga peringkat 117 dunia. Mozambique, again another test. These FIFA match days are really important to get us ready for the big goal, which is AFC this year. So looking ahead to the game against Mozambique, we've been preparing the last few days with the same mindset. We looked at our gaps in the last game. There are still things that we want to grow and improve, but also to celebrate the things that we're doing well, and we hope to bring that to the match tomorrow. Hopefully the fans will turn out again and bring everything they brought the last game, and hopefully more fans, and hopefully a double win. That's the mission for this window, to get 2 wins in a row and to continue on that winning trajectory. Dari sisi pemain, tim pelatih fokus pada pemulihan fisik dari laga sebelumnya melawan Oman. John Hartman diprediksi masih akan menurunkan tim terbaiknya demi bisa mengincar kemenangan. Salah satu yang mencuri perhatian dari laga melawan Oman dan Mozambik adalah Matthew Baker. Ia resmi menjadi pemain timnas Indonesia termuda yang debut di tim senior. Yeah, very proud, very good feeling obviously, making my debut for my country. It came a lot earlier than I expected, but yeah, very proud moment for myself and for my family. Timnas Indonesia sendiri menghadapi banyak agenda hingga awal tahun 2027. Setelah gelaran FIFA Matchday ini, tim senior akan bertarung di ajang AFF Cup bulan Juli mendatang. Lalu kembali bersiap untuk Piala Asia 2027. Jelang laga timnas Indonesia melawan Mozambik ini kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola Ibam Hariri. Selamat malam Bung Ibam. Selamat malam Mas Dev. Baik, terima kasih Bung Ibam sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Kita melihat tadi laporan dari teman kami, ada komposisi yang cukup berbeda untuk pertandingan pada malam hari ini. Ada Verdong masuk, ada Ferdinand juga masuk. Sebelumnya Ferdinand ini tidak bermain di laga yang kemarin, tapi hari ini diturunkan. Apa yang sedang coba dimainkan oleh John Hartman malam ini? Ya, nampaknya John Hartman memang coba untuk memaksimalkan komposisi pemain yang memang dipanggil, dan kalau kita melihat memang datangnya Kevin Verdong benar-benar bisa menjaga kedalaman karena dia seorang pemain yang bisa multiple position, bisa bermain di area wide center back, di wing back, atau bahkan di gelandang tengah. Saya akan bagi Marcelo Ferdinand, nampaknya memang dengan adanya Beckham Putra, Oratmangun, dan adanya Marcelo Ferdinand serta Jakob Sari, ini membuat pada akhirnya
Indonesia semakin dalam di area attacking midfield yang bisa main melebar, dan saya rasa ini akan menjadi satu momentum yang bagus untuk comebacknya Marcelino Ferdinand setelah cukup lama tidak bermain di Gelora Bung Karno dan sudah cukup lama juga tidak dipanggil oleh timnas Indonesia dengan kendala cedera dan ada beberapa kendala di momen sebelumnya. Oke, jadi kalau kita melihat dengan komposisi yang ada begitu, ini boleh dibilang jadi satu momentum begitu ya, terutama untuk Marcelino Ferdinand yang akhirnya bisa muncul lagi, bisa turun lagi di lapangan begitu. Tapi kalau kita melihat dari komposisi yang tadi begitu ya, apakah... Ya, dan saya rasa ini sangat positif ya bagi John Herdman. Artinya John Herdman punya good problem di timnas Indonesia saat ini karena dia sangat memiliki banyak pilihan di berbagai posisi dan berbagai area, dan sehingga membuat John Herdman pun punya kemungkinan untuk bisa membuat dirinya bereksplorasi dengan apa yang ia miliki. Kita tahu dengan adanya Marcelino Ferdinand dan juga Ragnar Oratmangun, ini akan membuat adanya kembali komposisi utama yang sudah saling mengerti, dan saya rasa ini akan menjadi satu hal yang positif. Artinya Indonesia sudah memiliki plan dari A sampai Z yang membuat pada akhirnya setiap lawan harus berpikir keras ketika menghadapi Indonesia, dan Indonesia pun punya banyak cara serta playbook ketika menghadapi berbagai tim dengan karakter yang berbeda. Oke, jadi ini kelihatannya memang kalau dilihat pada malam hari ini kemungkinan akan lebih memperkuat di lini serang begitu ya, kalau dilihat ada komposisi yang sekarang. Ya, kalau kita melihat dengan apa yang sudah tersaji dari perkiraan 11 pertama, maka Kevin Verdong ada kemungkinan bermain di area wing back kiri, sedangkan Marcelino akan saling interchange position di depan ya, bersama Oratmangun dan juga Ole Rummenigge. Dan kita tahu juga salah satu hal yang membuat Marcelino Ferdinand ini berharga adalah karena dia memiliki satu kemampuan yang sangat underrated, yaitu kemampuan tracking back, turun ke belakang untuk membantu pertahanan. Dan itu sangat penting dengan calon lawan kita, yaitu Mozambik yang memang memiliki kemampuan transisi cepat ketika menyerang. Jadi perlu ada pemain yang juga kerap mengorbankan dirinya untuk ikut bertahan, dan saya rasa pemilihan Marcelino Ferdinand ini menjadi satu pemilihan yang sangat tepat karena dia memiliki work ethic yang sangat bagus, dan kemampuannya bertahan juga memang menjadi satu hal yang jarang sekali dinilai bagus oleh banyak kalangan. Oke, tadi Anda juga sudah menyebutkan tentang sedikit begitu ya soal Mozambik ini. Ya. Memang akan berbeda sekali dengan Oman kalau kita lihat-lihat begitu. Tapi apa yang kemudian jadi analisa Anda, apa yang harus diantisipasi oleh tim Garuda untuk menghadapi Mozambik yang asalnya dari Afrika? Rata-rata kalau tim dari Afrika itu memang fisiknya tinggi, kemudian permainannya juga lebih cepat begitu. Ya, saya rasa kalau secara physicality tidak akan ada jauh berbeda dengan apa yang ditampilkan ketika Indonesia menghadapi Oman, karena dua negara ini punya antropometri yang luar biasa bagus dan punya fisik yang juga begitu kokoh. Tapi yang akan membedakan adalah bagaimana Mozambik ini dibanding Oman akan bermain lebih direct. Artinya Indonesia punya lawan dengan karakter bermain yang agak berbeda. Kalau Oman banyak melakukan sirkulasi bola, kalau Mozambik ini kerap langsung lombol ke depan atau enggak beberapa kali bisa memberikan tekanan dengan penetrasi sangat cepat dan transisi, dan ini yang membuat pada akhirnya Indonesia juga harus perlu cepat dalam transisi bertahan, karena kalau kita melihat di laga melawan Oman meskipun tidak kebobolan, tapi ada beberapa momen ketika Oman menyerang kita masih cukup gagap dalam merangkai sistem pertahanan, khususnya di awal-awal babak ketika laga bermain. Jadi memang akan menjadi tantangan bagi Indonesia bagaimana caranya untuk langsung harus bereaksi cepat ketika kehilangan bola. Itu akan menjadi momentum kunci di laga nanti. Oke, tapi awamnya begini. Oman lawan Mozambik, Oman menang. Indonesia lawan Oman, Indonesia menang. Jadi ekspektasinya Indonesia akan memenangkan laga melawan Mozambik untuk malam hari ini. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya, sayangnya sepak bola memang bukan matematika praktis ya. Jadi memang sepak bola akan sangat banyak dinamikanya di atas lapangan, dan memang ini juga sangat berhubungan dengan bagaimana adaptasi setiap tim. Dan saya rasa dengan Mozambik yang juga berasal dari negara khatulistiwa, mereka tidak akan terlalu sulit untuk bisa beradaptasi dengan apa yang ada di Indonesia dengan cuaca lembab dan temperatur udara saat ini. Sedangkan bagi Oman tentunya meskipun sama-sama dari negara yang bukan negara dingin, tapi tentunya agak berbeda bagaimana panasnya di Timur Tengah dengan panas Indonesia ini lebih lembab, dan ini membuat akhirnya juga Oman sempat mengatakan bahwa cukup sulit untuk bisa beradaptasi dengan iklim yang ada. Tapi bagi Mozambik saya rasa itu tidak akan menjadi masalah, dan itulah yang perlu untuk diantisipasi oleh Indonesia, karena unggulan fisik yang sempat Anda katakan juga, Dev, saya setuju, dan secara stamina juga mungkin akan begitu mempengaruhi bagaimana permainan berada. Tapi saya rasa kuncinya adalah
Indonesia perlu untuk memainkan momentum dengan tepat. Karena jika tidak, untuk masalah kekuatan dan daya tahan, saya rasa Mozambik akan lebih mengejutkan dibanding Oman. Oke. Bung Ibam, kalau kita kembali lagi ke skuad kita begitu ya, 3-4-3 untuk malam hari ini. Apakah kita melihat bahwa memang John Herdman ini coba untuk mengandalkan sisi sayap juga begitu untuk laga ini? Ya, dan saya rasa memang secara gameplay tidak benar-benar mengandalkan sisi sayap ya. Kalau kita ingat di beberapa petikan interview dengan John Herdman kerap untuk mengatakan bahwa sering memperbanyak diagonal movement dan diagonal play. Artinya memang siapapun yang bermain harus bisa melakukan harus bisa melakukan bantuan terhadap sektor lain. Artinya tugas bermain di area sayap ini tidak hanya dibebankan kepada winger atau enggak wingback, tapi kalau kita ingat di laga sebelumnya ketika Nathan Chow mendapatkan peluang yang melakukan diagonal run dan masuk ke area half space lawan adalah Rizky Ridho yang seorang wide center back sebelah kanan. Artinya memang setiap para pemain sudah sangat tahu bagaimana caranya menjalankan taktik yang diinginkan oleh John Herdman, dan itu akan menjadi satu karakter serta pattern permainan yang nampaknya tidak akan dulu diubah dan coba untuk dimatangkan terlebih dahulu oleh John Herdman agar para pemain benar-benar fasih dalam melakukan ini ketika menghadapi lawan-lawan yang secara level akan lebih tangguh. Jadi permainan wing play mungkin akan banyak benar, tapi saya rasa juga memanfaatkan area half space ini akan menjadi satu hal yang menjadi titik utama dari permainan dari John Herdman ini. Baik, kalau begitu. Terakhir Bung Ibam, kita melihat komposisinya tadi dari Indonesia sudah, Anda juga sudah mengamati seperti apa permainan dari Mozambik pada sebelum-sebelumnya untuk laga malam hari ini. Siapa yang akan lebih unggul? Bagi Mozambik ini tim yang memang belum terlalu banyak berbicara di Afrika. Terakhir mereka kalah dari Nigeria dengan skor 4-0 di African Nation Cup, dan mereka pun dalam keadaan yang tidak begitu baik, kebobolan 13 gol dalam 5 laga terakhir dan hanya mencetak sekitar 5 gol saja. Itu menjadi catatan yang memang kurang positif bagi mereka. Peta kekuatan masih cukup sulit untuk bisa diterka. Ini akan menjadi satu hal yang tricky, dan saya rasa jika kita harus mengkomparasi, Indonesia akan menghadapi Mozambik seperti halnya Indonesia menghadapi Burundi pada beberapa tahun yang lalu. Secara karakter tidak akan jauh berbeda, dan detail-detail kecil akan menjadi satu pembeda, mungkin dari bola mati atau tidak dari situasi ketika para pemain Mozambik mulai terpancing secara emosional, dan ini akan menjadi satu hal yang menarik. Tapi kalau saya harus mengatakan, Indonesia tetaplah tim yang nampaknya akan memegang kendali permainan dan kendali possession di laga nanti. Apalagi bermain di kandang sendiri begitu ya, jadi dukungan dari supporter ini juga menjadi suntikan tambahan mental begitu untuk para pemain kita. Terima kasih banyak Bung Ibam. Sama-sama Mas Dev. Dan semoga timnas kita bisa menang untuk malam hari ini. Amin. Terima kasih.